Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Evan Endra, mahasiswa manajemen bisnis pariwisata Universitas Indonesia. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang potensi destinasi wisata pada Museum Kebangkitan Nasional yang ada di Jakarta. Museum ini terletak di Jalan Abdul Rahman Saleh, nomor 26, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat. Museum ini buka setiap hari Selasa sampai hari Minggu pada pukul jam 8 pagi hingga pukul 4 sore. Untuk menuju ke museum, kalian bisa turun di stasiun KRL Pasar Senen. Tidak begitu jauh dari stasiun. Sejarah Museum Kebangkitan Nasional bermula pada tahun 1851. Pastinya, ketika kita datang ke museum, akan ada berbagai manfaat yang dapat diterima. Namun sayangnya, museum masih belum terlalu diminati oleh masyarakat Indonesia. Dengan kita mengunjungi museum, kita dapat memperoleh manfaat seperti memahami sejarah kebangkitan bangsa Indonesia, menjadi sumber edukasi sejarah dan nasionalisme. Lalu kita juga dapat melihat koleksi arsip, foto, dan benda bersejarah. Kita juga dapat membangkitkan rasa cinta tanah air. Terdapat 3 unsur penawaran pada pariwisata. Yang pertama adalah kegiatan yang dapat dilihat atau something to see. Di Museum Kebangkitan Nasional, wisatawan dapat melihat gedung bersejarah bekas Tovia yang menjadi tempat lahirnya Budi Utomo. Berikutnya adalah hal yang dapat dilakukan atau something to do. Pada Museum Kebangkitan Nasional, wisatawan dapat melakukan tur edukatif bersama pemandu museum. Lalu, dapat juga menyaksikan pemutaran film dokumenter sejarah. Dan yang terakhir adalah hal yang dapat dibeli oleh wisatawan atau something to buy. Pada museum ini, wisatawan juga dapat membeli buku-buku sejarah, souvenir khas museum, dan bahan-bahan edukasi lainnya. Destinasi museum di Indonesia masih memiliki beberapa tantangan yang dihadapi, seperti jumlah pengunjung yang masih sedikit, kurang dari 20.000 orang per tahun. Dan berdasarkan data yang dikutip dari artikel Detik Travel, yang berjudul Ironi Museum Kebangkitan Nasional yang Dilupakan Zaman. Hal ini juga didukung oleh berita-berita yang beredar mengenai sepinya pengunjung museum di Indonesia. Dan selanjutnya kita juga dapat melihat hasil survei dari pengunjung Museum Kebangkitan Nasional. Dari data tersebut dapat kita simpulkan bahwa informasi dan panduan wisata yang disediakan masih kurang. Dan setelah kita mengetahui kekurangan dari Museum Kebangkitan Nasional, kita dapat melakukan analisis dengan metode SWOT. Yang pertama yaitu strengths atau kekuatan yang dimiliki. Yang pertama, memiliki nilai sejarah yang tinggi, terletak di lokasi strategis, pusat kota, serta mendapat dukungan dari pemerintah. Lalu untuk kelemahan atau weakness-nya, Museum Kebangkitan masih kurang mendapat exposure dari media, fitur teknologi yang kurang terlibat, serta rendahnya minat masyarakat. Peluang yang dapat diterima yaitu munculnya tren berwisata edukatif, acara hari besar nasional yang potensial. Dan terakhir, untuk threats atau ancamannya ialah persaingan dengan destinasi wisata modern, serta keterbatasan anggaran. Dan melihat hasil dari analisis SWOT, saya dapat menyimpulkan terdapat beberapa strategi yang dapat kita terapkan. Yang pertama ialah meningkatkan promosi wisata budaya, serta mengembangkan program edukasi. Nah, karena kita memiliki akar budaya yang kuat nih teman-teman, pastinya aku yakin kedepannya Indonesia dapat menjadi salah satu negara yang sangat unggul dalam bidang industri ekonomi kreatif. Dan selain destinasi wisata seperti museum juga, kita juga memiliki subsektor ekonomi kreatif yang gak kalah unggul dibandingkan negara-negara tetangga kita. Yang pastinya yaitu kuliner, dan mungkin dari seni kriya juga kita banyak seperti souvenir-souvenir atau kerajinan tangan yang autentik dan menyajikan budaya Indonesia. Dan seperti halnya pada Museum Kebangkitan Nasional di Jakarta, menurut aku sendiri nih, ini kan destinasi wisata yang menyajikan banyak nilai-nilai edukatif dan menampilkan sejarah bangsa Indonesia.
ini akan lebih baik menurut aku kalau misalnya dari museumnya itu sendiri lebih melibatkan fitur teknologi, seperti misalnya pada bagian sejarah-sejarah di timeline-nya itu bisa disertakan QR code yang dapat dibaca oleh banyak wisatawan. Karena menurut aku kalau misalnya kita emang sekedar langsung baca aja gitu ke informasi yang tertera di museumnya itu, menurut aku itu lebih masih kurang dalam segi kemajuan teknologi. Di sini aku juga mengharap kita sebagai masyarakat Indonesia, terutama aku sendiri sebagai Gen Z, mungkin kedepannya kita bisa ikut serta mendukung kemajuan industri ekonomi kreatif di Indonesia, teman-teman. Dan pastinya karena kita mungkin kedepannya kita akan lebih bisa menciptakan peluang-peluang yang ada, kita bisa memaksimalkan potensi yang ada juga, terutama pada sektor industri aircraft di Indonesia. Oke teman-teman, sekiranya itu aja yang bisa aku sampaikan dari video kali ini. Aku harap kalian dapat bisa enjoy videonya dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih telah menonton.